Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres karena telah disepakati oleh seluruh tim sukses. Sikap KPU ini untuk merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar debat Capres-Cawapres diformat ulang. Menurut Presiden, debat putaran ketiga kurang mengedukasi pemilih karena lebih banyak menyerang sisi personal. Ya, lantas dengan ditolaknya perubahan format ini, akankah debat kembali menyerang personal? Selain itu, pemirsa, sebesar apa sebenarnya pengaruh kemenangan di debat terhadap peningkatan perolehan suara? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada juru bicara Timnas Amin, yaitu ada Bang Muhammad Iqbal yang hadir ke studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yaitu ada Bang Juri Ardiantoro. Kemudian juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, yaitu ada Bang Syiril Roul Hakim atau Bang Ciko Hakim. Dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak. Pertama saya ingin ke Bang Muhammad Iqbal terlebih dahulu. Mengenai soal format debat yang ternyata kata KPU karena ini sudah disepakati maka tidak akan diubah. Apakah format tersebut sudah format yang terbaik? Apakah kira-kira nanti akan ada pula bentuk serangan-serangan personal atau berupaya ada bentuk hal lain selain visi dan misi yang akan digali? Ya, saya kira memang pertama tidak tepat juga Pak Jokowi mengomentari itu. Karena ini kan ibarat arena permainan sedang berlangsung dan dalam konteks ini Pak Jokowi sebagai penonton. Jadi kami melihat bahwa apa yang sudah disampaikan KPU itu tengah tepat. Justru yang kita antisipasi justru pasca debat. Makanya saya beri pantun kecibur makan ketupat, pulangnya lewat Bekasi. Kalau sudah selesai debat, jangan memprovokasi. Karena ada paslon yang setelah debat bertambah pendukungnya dia mengatakan goblok, tolol ya, itu yang justru berbahaya. Jadi justru itu yang harus disikapi oleh KPU, Bawaslu, bahwa tidak boleh memprovokasi orang lain karena itu adalah sebuah perilaku yang tidak negarawan. Bentar Bang, ini harus kita coba supaya nggak ada salah paham juga. Siapa yang memprovokasi di sini? Kalau menurut dari Amin sendiri. Ya 02 kan Pak Prabowo di hadapan para pendukungnya mengatakan Pak Anies goblok dan tolol. Itu sesuatu yang tidak mendukasi. Kalau live gini sore agak susah kita Bang ini. Ya, karena itu jelas, itu ada videonya di mana-mana gitu loh. Artinya rakyat juga memilih, walaupun yang nggak ngucapin dia langsung, tetapi kan dia menanyakan kepada tim yang membuat pilihan, ya pintar atau goblok. Ya tentu saja ini sesuatu yang menyedihkan ya bagi bangsa ini. Justru itu yang harusnya kita antisipasi, karena itu tidak mendidik. Justru di luar arena debat yang tidak mendidik. Kalau di debatnya diem, nggak bisa jawab, ngajak ngopi lah, rahasia negara lah. Justru masyarakat yang anehnya mengatakan waktu sulit, tetapi jubirnya bisa menjelaskan dalam 1-2 menit. Artinya apa? Di sini bahwa kami melihat bahwa justru ada orang-orang yang berusaha tidak dalam debat, tapi baper, membawa di luar debat. Ini yang berbahaya. Bang Juri Ardiantoro ini 01 gamblang sekali Bang, menyebutkan 02 pasca debat malah kesannya memprovokasi, nggak terima hasil debat. Bang Juri Ardiantoro ditanggapi Bang. Ya, makasih. Selamat sore. Saya kira enggak lah. Justru pernyataan-pernyataan seperti itulah yang kelihatan memprovokasi. Pak Prabowo lumrah dan normal saja bicara di depan para pendukungnya di satu ruangan, di satu gedung, begitu, mengekspresikan apa yang menjadi pikirannya pada saat debat. Dan di dalam forum itu Pak Prabowo tidak menyebut nama loh, tidak menyebut nama. Jadi sebetulnya tidak sedramatisir apa yang tadi disampaikan. Nah, terkait dengan debat, memang tentu kita tahu ya waktunya sangat terbatas dan banyak sekali yang mungkin oleh Pak Prabowo bisa dijelaskan. Tetapi tidak mungkin di dalam forum yang singkat itu untuk menjelaskan semua hal. Apalagi kalau misalnya menyangkut data, menyangkut informasi yang perlu penjelasan lebih detail gitu. Tapi secara umum kan sebetulnya Pak Prabowo sudah menjelaskan apa-apa yang menjadi concern dalam bidang dan isu yang menjadi isu debat tadi atau menjadi tema debat. Ya. Tapi ini kan ada tudingan juga nih kepada 02 bahwa yang bersangkutan justrulah yang melakukan penyerangan personal. Bang Juri. Iya, di mana yang menyerang proporsional? Justru dalam evaluasi rapat debat itu, tim kami menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, menyangkut tanya jawab antar calon presiden di luar format yang sudah ditentukan. Nah, ini yang
jadi bahan evaluasi. Yang kedua, kelihatan sekali bahwa 01 dan 03 itu kompak lah kira-kira menyerang Pak Prabowo. Jadi kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau kita mau mention Pak Presiden, Pak Jokowi kan sebetulnya tidak mengusulkan mengubah format yang dibuat oleh KPU, tetapi adalah semacam cara pasangan calon 0103 di dalam debat itu, yang misalnya tadi saya sampaikan contohnya adalah tanya jawab antara mereka, contoh misalnya membuat penilaian terhadap kinerja Kementerian Keuangan antar mereka gitu, mohon maaf Kementerian Pertahanan antar mereka, ya antar mereka gitu. Ini kan sebetulnya format apa ini? Ini bukan format yang disepakati atau yang ditentukan oleh KPU ini. Baik Mas Juri, kita langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu. 1 dan 3 kompak menyerang 02 Mas Ciko di ajang debat. Mas menyerang kita nih ya. Jadi gini, pada prinsipnya ini lucu juga judulnya TV One aja udah langsung apakah akan ada saling serang ya kan. Tetapi kan sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Jokowi kan belum tentu benar gitu. Kalau kita mau bicara soal saling serang personal, Pak Jokowi itu pernah mengatakan saya tidak ada potongan diktator, saya tidak ada potongan pelanggar HAM. Itu saya rasa nggak ada hubungannya dengan visi misi dan lain-lain, dan itu lebih personal saya rasa untuk menyerang Pak Prabowo ketika debat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar maupun Pak Anies semuanya ada korelasi dengan apa yang terjadi sekarang di bidang pertahanan gitu. Jadi ketika Pak Ganjar menyampaikan misalnya soal indeks-indeks yang ada gitu kan, itu kan semua indeks yang berkaitan dengan pertahanan maupun keamanan. Ya, itu prinsipnya seorang Menteri Pertahanan harusnya juga menguasai, karena dia harus tahu di mana posisi Indonesia hari ini dalam bidang pertahanan maupun keamanan. Nah itu kan nggak ada masalah saya rasa, dan itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan melemparkan singkatan seperti SGIE atau SGIE. Nah itu sama sekali yang justru lebih aneh daripada mengumumkakan indeks ya. Nah kalau saya bilang soal Pak Anies, bukan membela Pak Anies kan ada korelasinya juga. Dia bilang soal bahwa masih banyak prajurit yang belum punya rumah. Nah, jadi semuanya ada hubungannya dengan apa yang menjadi bidang yang dianggap adalah bidang yang dikuasai betul oleh Pak Prabowo. Nah, kan itu kan hanya ingin membuktikan, kita dalam debat ini, debat itu kan ingin membuktikan bahwa lawan debat kita itu tidak lebih baik dari kita, kan gitu. Nah ini saya rasa nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Bahkan menurut saya formatnya masih kurang dinamis ya. Kalau kita bicara soal debat capres maupun debat cawapres di luar negeri, di negara-negara yang demokrasinya sudah lebih maju dari kita, lebih mapan daripada kita, itu lebih menarik lagi gitu. Bahkan soal personal pun dilempar, bukannya saya ingin ada penyerangan yang bersifat personal, tetapi kalau kita lihat masih dalam tataran-tataran wajar apa yang dilempar, pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Jadi ini jangan sampai kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu kita bilang kita diserang, lalu kita bilang kita dibully gitu. Tapi kan sosok seorang Prabowo juga bukan sosok yang bisa dibully oleh siapa-siapa. Kita tahu setelah debat tadi kan disampaikan juga sama Mas Iqbal gitu, apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan ke publik itu kan semakin terang bahwa dia bukan sosok yang biasa dibully dan bisa dibully, bahkan biasa membuli orang mungkin. Nah ini juga sampai hari ini kan beberapa rentetan pidato-pidatonya Pak Prabowo itu juga semakin keras, semakin menunjukkan karakter aslinya yang memang selama ini dicoba ditutupi dengan citra-citra yang lain seperti gemoy dan lain-lain. Tapi saya merasa format yang sekarang justru malah masih kurang dinamis gitu, masih kurang bisa menguliti visi misi atau gagasan atau rekam jejak dan apa saja yang pernah dicapai dan dilakukan oleh para capres dan cawapres dalam mengemban jabatan-jabatan sebelumnya misalnya. Gitu. Saya kasih contoh deh, Pak Ganjar sendiri beberapa waktu kemarin sudah menyampaikan, kan ditanya wartawan nanti ketika debat cawapres masalah nggak kalau ditanya soal wadas dan lain-lain. Jadi awal kita katakan nggak ada masalah, bahkan kita ingin semua menjadi terang benderang. Jadi debat ini adalah ajang untuk memberikan keterangan yang terang benderang kepada publik gitu, tentang siapa kita, apa visi misi kita, apa saja yang kita pernah kerjakan ketika kita mengemban suatu amanah yang diberikan kepada kita.
Oke, baik. Nanti saya ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, ini kan setiap pihak punya perspektif yang berbeda soal menyerang secara personal. Ini penyerangan atau bukan begitu. Nah, kalau menurut Mas Hanta Yuda sendiri, apakah hal yang sudah terjadi kemarin ini bisa dikatakan banyak unsur penyerangan secara personal di sana? Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana? Nanti akan kita bahas usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Mas Hanta menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah yang terjadi kemarin begitu banyak sekali serangan personal dan hal yang mana yang bisa dikatakan merupakan serangan personal dan ini nggak masuk bagian dari serangan personal, Mas Hanta? Ya, Tisa, pertama soal serang menyerang dulu ya. Siapa menyerang, kemudian siapa yang diserang, pola ada yang ofensif, yang defensif dan seterusnya. Ini saya kira posisi ini wajar. Kenapa? Karena debat ini kan kalau kita lihat debat capres tapi cita rasa calon menhan kemarin itu. Isunya memang sangat menhan. Yang kedua debatnya seperti satu incumbent versus dua penantang. Kenapa saya mengatakan ada istilah incumbent padahal Pak Jokowi tidak maju lagi? Karena tiga hal. Satu, pasangan Prabowo Gibran ini didukung pertama tentu karena menhannya, posisi Pak Prabowo sebagai menhan. Wajar kalau kemudian diserang, saya kira tidak ada yang aneh. Yang kedua, posisi Pak Jokowi di mana Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai Jokowi Junior itu kan memperkuat posisi incumbent-nya. Nah, sehingga posisi Pak Jokowi dan persepsi publik berada di paslon nomor 2 ini memperkuat posisi mereka berada di incumbent. Dan biasanya incumbent kan diserang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting karena secara elektabilitas posisi paslon 2 ini kan berdasarkan berbagai macam data survei tertinggi, bahkan mereka menargetkan untuk menang dalam satu putaran. Nah, pada posisi ini dengan berbagai macam tadi ada faktor Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaannya, infrastruktur mesin politik, pendukungnya dan seterusnya, dua penantang lainnya itu dengan waktu yang relatif semakin singkat. Kita lihat Pilpres tinggal 1 bulan lebih kepada debat yang lalu, maka wajar ibarat pertandingan sepak bola. Kalau kemudian ada ketertinggalan dalam skor pertandingan, itu harus menyerang. Tidak ada pilihan lain. Kalau sama-sama misalnya posisinya imbang, itu semakin hati-hati. Sehingga yang bisa kalau sama-sama diam, tenang, tidak ada menyerang, itu selain posisinya tidak menarik, ya tidak berubah. Posisi elektabilitasnya wajar kalau kemudian Mas Ganjar, Mas Anies lebih kuat serangannya kepada Pak Prabowo. Selain posisi Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi dalam tanda petik tadi ya. Nah, karena itu dengan waktu yang istilah saya dalam ibarat pertandingan sepak bola tadi, maka yang mungkin bisa berubah ya dengan serangan yang kencang oleh yang masih tertinggal, atau dia bisa berubah berharap ada blunder politik. Kalau antara dua itu yang terjadi, maka kemungkinan konstelasi elektabilitas akan berubah. Jadi dalam konteks ini wajar kalau ada siapa yang diserang dan menyerang. Kalau kemudian Pak Prabowo yang menyerang, kemudian Pak Anies tenang-tenang saja, itu kan terbalik posisinya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi. Menurut saya begini ya, debat yang berkualitas itu mestinya ada 3 aspek, ada 3 amunisi yang ditarungkan. Pertama ada sisi gagasan, visi misinya, programnya. Ini yang harus ditempurkan. Jadi dalam konteks ini KPU membuat formatnya bagaimana membuat diferensiasi, memfasilitasi agar program-program yang ditampilkan oleh paslon itu punya diferensiasi, punya pembeda. Bagaimana formatnya untuk menstimulus itu? Itu satu. Sehingga kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus. Sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Nah, substansi ini kan kadang kalah, kadang berkurang dari isu-isu yang lain. Tapi jangan lupa tidak hanya substansi program Tisa, yang kedua adalah wajar dan sah-sah saja yang ditempurkan adalah rekam jejaknya si kandidat. Bagaimana soal personal, tanda petik ya, personal rekam jejak dia ketika dia menjadi gubernur, ketika dia menjadi menjadi menteri, kebijakan dia sebagai menteri kemudian diserang, itu juga wajar. Dan inilah yang membuat dinamis, menurut saya wajar saja. Dan ketiga tentu dari sisi kompetensi, kemampuan dia dalam skill dalam kepemimpinannya, kalau kemudian diberikan catatan juga wajar. Nah, karena itu formatnya Tisa menurut saya selain memfasilitasi diferensiasi soal program, yang kedua KPU harus saya kira penting untuk memberi ruang debat ya. Beda dengan dialog. Dialog kan biasa tanya jawab. Nah, sehingga yang didebatkan itu rasional apa enggak? Ini masuk akal atau tidak? Itu wajar. Itu yang menurut saya justru menarik kalau diperdebatkan. Tetapi debatnya itu seperti Tisa tanyakan tadi, tergantung pada kandidat masing-masing. Apa yang didebatkan dan bagaimana menyerang. Kalau yang didebatkan itu, yang diserang itu berdasarkan fakta, berdasarkan data, itu akan memperkuat posisi elektoralnya.
Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar serangan pribadi, sentimen sifatnya, kemudian tidak punya data, tidak punya basis indikator penilaian dan seterusnya, itu tidak efektif. Justru akan menyerang balik, Baik, dia Mas akan Hanta. dianggap sebagai sekedar menyerang. Itu tergantung pada kandidat masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara menyerang? Itu sah-sah saja. Tapi kalau pola menyerangnya itu dengan secara vulgar, tradisi pilpres di Indonesia agak beda dengan di Amerika. Kita punya kultur, budaya timur dan seterusnya. Tapi kalau serangannya tajam, itu akan efektif seperti di debat-debat Amerika, di capres Amerika. Kalau di Indonesia menurut saya agak hati-hati. Yang disasar itu jangan salah target. Yang disasar itu kan bukan pendukungnya Mas Anies, bukan pendukungnya Mas Ganjar masing-masing, bukan pendukungnya Pak Prabowo, tapi orang-orang yang masih belum menentukan pilihan, undecided dan swing voters. Ini yang harus disasar. Jangan Baik, sampai Mas keliru. Hanta. Kalau bahasanya Mas Iqbal, jangan berdakwa kepada orang yang sudah punya iman kuat. Justru orang yang belum punya iman politik, belum punya pilihan politik yang harus digeser. Jangan sampai Mas Anies, Mas Ganjar menyerang, itu yang tepuk tangan riuhnya pendukungnya yang sudah strong. Sementara yang di tengah antipati misalnya, itu yang harus diukur. Baik, Mas Begitu Hanta. juga mungkin bisa juga kalau kemudian itu strategi untuk membuat blunder politik di lawan politik. Kalau Pak Prabowo tidak bisa merespon dengan baik, kemudian ada blunder, itu juga bisa mencetak skor. Nah, saya kira dalam konteks ini masing-masing kandidat pada posisi menghitung dampak elektoralnya seperti apa. Mas Kan Hanta. yang disasar itu siapa? Kalau kita bedah tadi soal orang belum punya pilihan dan belum mantap. Yang kedua, antara pemilih Jokowi dan kontra Jokowi. Kan punya segmentasi masing-masing itu. Yang ketiga, tipologi pemilih, ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Dan satu lagi, Tisa, menurut saya penting buat KPU segera masukkan, ini di luar konteks serang-menyerang, di bagian akhir harus ada semacam ini ya, justru dianjurkan berdiri semua, saling salaman, dan seterusnya. Saya tidak melihat di debat terakhir Ujungnya tidak harus ada. seperti itu ya, Mas Sehingga Hanta. kalau Tapi itu seperti ada, ini, Mas Mas Andro, Hanta, tidak Mas Hanta perlu tadi- ada Mas pertanyaan Hanta. dari media kepada salah satu. Mas Kenapa Hanta tadi tidak salaman? mengatakan, Terus Mas sudah Hanta ada tadi simbol pesan mengatakan gitu. kenapa 01 dan 03 agresif karena secara elektabilitas masih tertinggal dari 02. Apakah karena itu akan tetap mempertahankan agresivitas menyerang di debat berikutnya? Justru kami melihat Pak Prabowo juga agresif banget. Mengatakan Pak Anies harus belajar ekonomi lagi. Padahal Pak Anies adalah seorang PhD dalam bidang ekonomi. Mantan rektor dan pengajar ekonomi. Ya, kemudian juga omon-omon ya. Jadi kami melihat tidak ada kedewasaan. Tadi nggak mau salaman, ya itu juga saya kira KPU harusnya membuat aturan SOP tuh. Jadi kalau bisa begitu selesai langsung digiring aja tuh suruh salaman tuh. Karena ini kan kita bicara anak-anak Indonesia ini sedang menonton bagaimana calon pemimpinnya masa depan. Kalau calon presidennya aja nggak mau salaman, nggak mau saling mendatangi, ya itu juga menunjukkan satu yang tidak edukatif. Justru itu menunjukkan sebuah citra yang buruk bagi bangsa ini ke depan. Oke. Ya. Jadi nggak ada hubungan sama soal senioritas di sini. Ini sama-sama posisinya setara sebagai calon. Ya, jadi saya melihat memang salah satu aturan yang ke depan harus diperkuat oleh KPU adalah langsung digiring aja, jangan boleh ada yang keluar, salaman, dipaksa gitu perlu gitu. Tapi kalau soal salaman itu sempat Pak Prabowo berucap ditanya oleh pihak wartawan, ya saya lebih tua dari beliau, Lah dari itu, Anies, lah katanya itu. seperti itu Apa disampaikan kepada Pak hubungannya? Anies. Ini kan dalam Dia dong yang nyamperin saya pada saat itu seperti itu kira-kira iya, kalimatnya. kan selesai. Yang satu lagi salaman, yang satu pengen nyamperin kan langsung dia pergi, alasan saya lebih tua. Ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu bentuk bagaimana kedewasaan. Makanya saya bingung juga. Tagline Pak Prabowo kan ikhlas. Tapi pada faktanya nggak ikhlas gitu loh. Habis debat, baper. Ya kan, kejadian-kejadian 5 tahun lalu diungkit-ungkit. Ya kan, ngatain pengkhianat, maling kundang. Ya padahal rakyat Indonesia juga ditinggalin sama dia yang milih dia. 64 juta orang. Masyarakat santai aja nggak demo tuh. Masa Pak Prabowo demo gitu loh. Hanya karena ada hubungan masalah dengan Pak Anies. Jadi ayolah come on. Kita harus dewasa dalam berpolitik. Rakyat Indonesia memilih. Dan ini akan jadi kenangan. Rekam jejak digital itu nggak akan hilang. Makanya ketika Pak Jokowi juga pernah menanyakan soal tanah ke Pak Prabowo, maka Pak Jokowi juga nggak pas juga nanyain. Karena Pak Jokowi pernah menanyakan itu juga. Jadi hal yang biasa aja menurut saya. Jadi menurut Anda 02 ini masih baperan? Betul. Oke, Bang Juri nanti ditanggapi sesaat lagi hanya di Kabar Petang. Bang Juri tadi suara dari 01, kalau bisa ya yang ditampilkan pasca debat juga keelokan. Jangan sampai di ujung acara debat salaman saja tak mau dan sampai sekarang masih dipersoalkan ini Bang. Dipertanyakan sama 01. Ya. Bang Juri Ardiantoro. Jadi soal salaman itu kok menjadi sangat substansi ya. Sebetulnya soal salaman itu kan soal
cara bergaul biasa saja, ada yang tidak mesti orang harus menunggu disalami, tapi orang juga punya inisiatif untuk saling salaman. Jadi itu sebenarnya perkara biasa dan kemudian dieksploitasi menjadi cerita dan berita yang serius, seolah-olah ada keengganan untuk bersalaman itu. Jadi saya sih menganggap itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja, karena salaman itu ya kepentingan semua orang, tidak harus mengharapkan orang untuk menyalami. Nah, saya juga ingin mengatakan sebetulnya di dalam debat itu, kalau kita lihat Pak Prabowo sebetulnya menikmati saja forum debat itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang baper, tidak ada yang merasa serangannya kemudian merugikan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebetulnya menikmati itu, karena Mas Hanta tadi sudah mengatakan dalam permainan bola itu tidak selamanya menyerang itu menghasilkan gol. Menyerang terus-menerus juga bisa menghasilkan kebobolan gol. Jadi dinikmati saja. Nah, sebetulnya kenapa Pak Prabowo saya anggap saya sampaikan itu menikmati berdebat itu, karena Pak Prabowo sendiri tidak membalas ya, tidak memprovokasi di forum itu untuk membalas misalnya hal-hal yang terkait dengan etika misalnya. Pak Prabowo kan mengatakan ke Pak Anies soal etika. Dan tim kami sebetulnya membisikkan ke Prabowo, balas saja dengan data-data soal etika tentang Pak Anies. Pak Prabowo nggak mau. Jadi sebetulnya tidak ingin menggunakan panggung itu untuk menyerang pribadi orang. Nah, jadi di situ saja kita sudah paham bahwa Pak Prabowo tidak ingin menggunakan panggung itu untuk menyerang personal. Tapi sepanjang terkait dengan program, visi, kebijakan, itu nggak ada masalah. Nah, terkait dengan format debat ya, menjadi isu perdebatan kita ini, ya sebetulnya juga di tim kami 02 tidak ada masalah format yang dibuat oleh KPU, karena itu format yang dibuat secara resmi, disepakati oleh setiap pasangan calon melalui LO-LO-nya di setiap rapat, termasuk hari ini juga ada rapat evaluasi. Nah, yang satu hal yang menjadi masukan kami adalah kita harus konsisten terhadap format yang disepakati, karena dalam debat kemarin ada format yang kami anggap tidak sesuai kesepakatan, tetapi melenceng karena ada sesi di mana dua pasangan calon saling bertanya kepada tektokan yang dimention langsung kepada Pak Prabowo, pasangan calon nomor 2 gitu. Nah, bukan soal kontennya, tetapi soal format yang tidak konsisten dijalankan di forum itu. Oke, tapi kalau dari KPU sendiri mengatakan bahwa format tersebut tidak akan diubah, Bang Juri. Ya memang tidak berubah dan nggak ada masalah juga dengan 02 ini. Formatnya tetap seperti yang sudah dibuat oleh KPU dan disepakati oleh setiap pasangan calon. Dan kami juga nggak mengusulkan perubahan. Yang kami kritisi adalah situasi di saat debat yang tidak sesuai dengan format yang dibuat oleh KPU. Itu loh sebetulnya yang menjadi kritik kami. Tetapi secara umum apa yang menjadi format dibuat oleh KPU ini nggak ada masalah, karena sudah 3 kali debat kita ikuti, hanya memperbaiki hal-hal teknis yang tidak merugikan calon tertentu gitu. Nah, situasi itu bisa ada di dalam pasangan calon sendiri atau calon sendiri, bisa juga para pendukungnya di depan maupun di belakang, ataupun juga dari moderator. Kita coba evaluasi, disiplinkan dengan format yang ada supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa diuntungkan oleh format yang ada. Baik Mas Juri, saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, apakah agresivitas mungkin cawapres di debat tanggal 21 Januari akan lebih memunculkan ofensif langsung dari segmen awal atau seperti apa Mas? Kita lihat nanti lah ya, saya juga nggak bisa menerka, yang paling tahu kan juga yang akan melakukan debat itu sendiri. Bahkan mungkin yang akan debat itu juga belum tentu tahu hari ini dia akan melakukan apa. Nah, kita lihat nanti pas debat, tapi pada prinsipnya kenapa sih memang karena debat ini formatnya justru waktunya terlalu singkat, itu yang membuat semuanya harus begitu tajam, pertanyaannya tajam, serangannya tajam, karena dalam waktu yang singkat agak sulit gitu untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, apalagi kalau berbicara monolog. Nah, kan saya bingung ini kan format seperti apa sih yang mau diubah seperti apa? Artinya kan mau diubah kalau nggak boleh saling serang, nggak boleh saling tanya, itu artinya apa? Mau dibikin monolog gitu ya, satu orang bermonolog selama
20 menit gitu seorang, dan nggak boleh ditanya atau pertanyaannya dibatasi. Saya rasa ini suatu hal yang aneh. Nah, kita biarin aja lah apa yang sudah terjadi. Ini kan seperti walaupun dengan segala kekurangannya, kita bisa menikmati debat dan masyarakat bisa terpenuhi salah satu haknya untuk dapat melihat secara utuh seperti apa capres dan cawapres mereka dalam visi misi, program, gagasan, termasuk kestabilan emosi tentunya. Nah, ini yang kita perlukan, dan saya masih stand by my opinion bahwa debat kemarin itu sama sekali nggak ada serang-serangan pribadi kok. Itu semua masih dalam tataran serangan pertanyaan yang mungkin tajam, tapi masih terkait dengan apa yang menjadi visi misi maupun rekam jejak. Tapi kalau saya bisa katakan, nah ini yang dilupakan bahwa memang ada diferensiasi. Masalahnya kan ketika Pak Ganjar menyampaikan soal angkatan siber misalnya, atau Pak Ganjar menyampaikan tentang memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak tentara dan polisi. Nah, ketika Pak Ganjar juga menyampaikan tentang Garda Samudra, untuk meneruskan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi Poros Maritim Dunia. Nah, itu aja, kalau memang berbeda, tidak ada divisi misi paslon yang lain, harusnya itu diserang gitu. Ya kan? Nah, ini yang justru kita pertanyakan gitu. Kita sudah melempar apa yang menjadi visi misi kita dan dari apa yang menjadi visi misi paslon lain, tapi itu tidak ditanggapi. Makanya saya tanya Bang Ciko juga, setuju nggak kalau pasca debat itu nggak usah dibahas lagi gitu loh, nggak usah baper-baperan, nggak usah provokasi gitu loh. Karena ini yang sekarang membuat masyarakat kita itu kan menjadi panas gitu ya. Kemarin ada yang ngancam membunuh Pak Anies, menembak Pak Anies gitu ya. Ini kan juga akibat provokasi gitu loh. Jadi menurut saya pasca debat ini yang harus benar-benar dijaga betul lisannya, adabnya. Karena apa? Karena ini kan yang maju ini kan calon-calon negarawan lah ya, calon-calon pemimpin bangsa ya. Jadi harusnya menurut saya pasca debat ya jangan lagi diungkit-ungkit ya. Karena ada pepatah Melayunya, buruk muka cermin dibelah gitu loh. Kita yang tidak bisa menjawab pertanyaan, orang yang disalahin gitu loh. Harusnya kitalah yang harusnya mengakui bahwa memang waktu itu saya lupa tuh. Contoh tadi pertanyaan 700 triliun, dibilang pembohong. Itu teknik debat namanya, kita ngecek Pak Prabowo ini paham nggak sih berapa detail anggarannya. Sehingga Mas Anies nanya 700 triliun gimana? Bukan jawaban, bukan di sini jawabannya, bukan begitu gitu loh. Ini ngetes namanya ya. Jadi dalam debat itu teknik, ada namanya teknik komunikasi, ada namanya strategi gitu loh. Jadi jangan dianggap semua tuduhan dalam debat yang nggak bisa dijawab dianggap bohong. Padahal itu adalah strategi kita untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuan pemahaman calon lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Iqbal atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kemudian juga Bang Juri Adianto dan juga Bang Ciko. Dan juga Mas Hanta Yuda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf Bapak-Bapak, waktu kita terbatas. Selamat petang semuanya.